Alhamdulillah, informasi penting bagi para KPM PKH dan juga BPNT khusus pencairan Bank BRI, Mandiri, BNI, dan BSI yang terseleksi dan menjadi target penerima bantuan reguler Kementerian Sosial yaitu bantuan PKH tahap 4 alokasi September-Oktober lewat kartu KKS dan juga BPNT tahap 5 alokasi September-Oktober yang dicairkan melalui mekanisme kartu KKS. Sudah terpantau 6 target penerima yang dipastikan ikut pencairan. Apakah usia di atas 40 tahun masih menerima PKH dan apakah usia 40 tahun termasuk Apakah usia di atas 40 tahun masih menerima PKH dan BPNT dan apakah usia 40 tahun termasuk target penerima di tahap berikutnya? Nah, kira-kira siapa saja jadi target penerima pada pencairan bantuan PKH tahap 4 alokasi September-Oktober lewat kartu KKS dan juga BPNT tahap 5 alokasi September-Oktober yang dicairkan melalui mekanisme kartu KKS? Simak info lengkapnya dan kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga awal bulan Oktober harapan-harapan dan cita-cita bisa terkabulkan. Dan semoga teman-teman sehat selalu dan tetap bahagia dan tak berkurang keceriaannya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan informasinya tentang update informasi di 6NG terkait 6 golongan yang menjadi target penerima PKH dan juga BPNT yang dicairkan di pencairan tahap berikutnya yaitu bantuan PKH tahap 4 dan juga BPNT tahap kelima tahun 2023. Nah, apakah pada pencairan nanti akan dibeda-bedakan lagi kartu KKS baru yang cair duluan ataukah kartu KKS lama yang bakal cair duluan? Seperti kekhawatiran para KPM pada pencairan-pencairan di tahap-tahap sebelumnya. Nah, teman-teman, saat ini kita sudah memasuki bulan Oktober, di mana pada bulan ini memang adalah bulan pencairan menurut jadwal penyaluran untuk alokasi per 2 bulan, baik itu PKH maupun BPNT yang dicairkan lewat kartu KKS. Untuk bantuan PKH dan juga BPNT-nya itu bisa dicairkan kembali adalah tahap keempat dan BPNT adalah alokasi tahap kelima, namun alokasi bulannya sama-sama untuk bulan September dan juga Oktober. Prediksi kita proses penyalurannya itu akan dimulai pada pertengahan sampai di akhir Oktober hingga memasuki di awal bulan November tahun 2023. Karena yang dicairkan lewat kartu KKS itu tidak seperti pencairan tunai lewat pos yang membutuhkan proses penjadwalan, cetak undangan pencairan, dan juga penyebaran undangan pencairan. Jadi, untuk penyaluran bantuan lewat KKS lebih ringkas. Ketika sudah berubah status SP2D di aplikasi 6NG, maka hanya dilanjutkan proses SPM dan Kementerian Sosial membuat surat perintah pemindah bukuan dari rekening Kementerian Sosial ke rekening KPM. Maka tidak melihat apakah waktunya akhir pekan atau per hari libur. Maka seterusnya akan ditransfer ke rekening KPM sesuai dengan daftar nama yang ada pada BNBA SP2D pencairan, baik itu PKH maupun BPNT. Itu tidak memilah-milah apakah pengguna kartu KKS lama maupun kartu KKS baru. Jadi, bila saja nama para KPM sudah ada dalam BNBA, maka posisinya sudah aman. Para KPM target tinggal menunggu dana bantuannya masuk ke rekening. Namun, perlu diketahui ya teman-teman, tidak semua KPM PKH maupun BPNT tahap lalu akan otomatis menjadi penerima di tahap berikutnya. Dikarenakan setiap tahap pencairan bantuan itu melalui serangkaian proses. Mulai dari lolosnya si KPM dari verifikasi ketidaklayakan yang dilaksanakan oleh daerah. Selanjutnya dilakukan pengesahan oleh pemerintah daerah dan selanjutnya Kementerian Sosial melakukan verifikasi rekening KPM dan seterusnya. Nah, kabar baiknya tentunya bila sudah ada perubahan status periode salur ke September-Oktober di aplikasi 6NG, nah ini berarti Kementerian Sosial telah mempersiapkan nama-nama penerima yang akan di SP2D-kan. Selanjutnya dilanjutkan dengan proses SPM atau surat perintah membayar, di mana SPM ini menjadi acuan bagi bank untuk melakukan pentransferan bagi KPM.
Setelah nantinya ada proses pentransferan ini, jadwalnya mungkin berbeda-beda di daerah dan juga bank penyalurnya. Dan untuk penyaluran itu, dari awal hingga hari terakhir penyaluran setiap tahap bisa saja memakan waktu hingga 2 bulan masa pencairan. Itu dikarenakan KPM PKH dan BPNT itu sangat besar ya teman-teman. Karena KPM PKH kuotanya untuk penerima 10 juta KPM dan BPNT se-Indonesia itu mencapai 18,8 juta KPM. Nah teman-teman, selanjutnya informasi target KPM penerima untuk bantuan PKH dan BPNT. Terdapat 6 golongan penerima yang bakalan ikut dicairkan di setiap tahapnya, baik itu bantuan PKH tahap 4 maupun BPNT tahap kelima. Dan begitupun yang cair lewat PT Pos. Terdapat juga 6 golongan yang menjadi target penerimanya. Nah, kita langsung saja golongan yang pertama. Golongan KPM Lansia Tunggal. Nah, golongan yang menjadi target pertama adalah para keluarga penerima manfaat KPM PKH ataupun BPNT Lansia Tunggal. Jadi, di dalam kartu keluarganya terdaftar 1 orang saja, yaitu anggota keluarga yang usianya sudah 60 tahun ke atas dan tidak ada anggota keluarga lainnya. Nah, target golongan ini disebut lansia tunggal. Selanjutnya, target kedua, golongan keluarga penerima manfaat atau KPM disabilitas tunggal. Nah, ini sama seperti sebelumnya di lansia tunggal. Kalau yang ini, target penerimanya itu ternyata disabilitas tunggal yang ada di dalam daftar kartu keluarganya. Oke teman-teman, target ketiga adalah golongan keluarga penerima manfaat atau KPM lansia plus disabilitas tunggal. Nah, maksudnya di dalam KK keluarga tersebut hanya terdapat lansia sendirian dan juga disabilitas sendirian. Jadi ada 2 orang di dalam KK, namun terdapat di dalamnya anggota keluarga lansia dan juga disabilitas. Kemudian target keempat adalah golongan keluarga penerima manfaat yang dimana itu terdapat lansia dan disabilitas. Jadi ada keluarga yang di dalamnya terdapat lansia atau disabilitas. Nah, untuk golongan ini bisa saja dalam kartu keluarganya terdapat beberapa anggota keluarga, di mana di dalamnya terdapat lansia maupun disabilitas di dalam kartu keluarganya. Jadi mereka ini adalah target keluarga seperti keluarga yang memiliki lansia dan disabilitas yang hidup pada keluarganya teman-teman. Oke, kemudian teman-teman ada golongan yang kelima, yakni golongan yang menjadi target penerima yang bakalan dicairkan di pencairan bantuan PKH tahap 4 dan juga tahap kelima tahun 2023 lewat kartu KKS adalah KPM atau keluarga penerima manfaat yang mana kepala keluarganya itu usianya 41 hingga 59 tahun yang tidak ada disabilitas dan atau lansianya. Jadi ini adalah target keluarga di mana anggota keluarga dalam satu KK terdapat kepala keluarga yang berusia 41 hingga 59 tahun yang tidak ada disabilitas atau lansia di dalam keluarganya. Jadi keluarga golongan ini juga termasuk yang bakalan dicairkan nanti. Dan golongan yang terakhir atau golongan yang keenam adalah golongan keluarga penerima manfaat atau KPM pemberdayaan sosial atau yang berusia masih produktif, yaitu usia 40 tahun ke bawah. Nah, ini tentunya bagi para keluarga penerima manfaat yang terus bertanya-tanya KPM yang usianya masih produktif ya, usianya masih 30 tahun, 35 tahun hingga 40 tahun tetap menjadi target penerima. Jadi teman-teman, meskipun usianya masih produktif yaitu 20 hingga 40 tahun itu masih menjadi sasaran penerima program Keluarga Harapan atau PKH dan juga BPNT. Namun untuk keluarga atau KPM yang berusia produktif, meskipun memang masuk ke Dirjen Pemberdayaan Sosial yang mana menjadi skala prioritas utama program Pahlawan Ekonomi Nusantara atau program PENA. Jadi target penerima PKH dan BPNT tahap berikutnya baik yang usianya di atas 40 tahun masih tetap menjadi sasaran target. Begitupun yang usianya di bawah 40 tahun masih ikut dalam pencairan bantuan PKH tahap 4 dan BPNT tahap 5. Semoga berita ini memberikan pencerahan.
Baik teman-teman, demikian yang bisa saya sajikan pada video kali ini. Dan harapannya jika video ini bermanfaat, silahkan di-share. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.